Oke, crew standby. Oh, bedak doang ini. Silence ya. Audio silent in 5, 4, 3, 2. Halo Bang Farid. Hai. Bisa kenalin diri lu gak Bang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Lubis. Nama saya Yuda. Nama gue Waro Sufi Al-Karim, biasa dipanggil Sufi. Aku Alifa Sulwadahlan. Nama gue Nailul Asma, biasa dipanggil Ilul, tapi buat teman-teman harus bisa spelling nama aku. Caranya double E, double L, double U, double L, Ilul. Kenalin, nama gue Azil, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kalau menurut gue mahasiswa itu sebenarnya cuma sebutan untuk orang yang ngambil pendidikan tinggi gitu, nggak lebih sih. Kita semua sama kok. Mahasiswa itu orang yang berbuat atas keyakinan yang dia yakini dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dia perbuatkan itu. Mahasiswa menurut gue adalah salah satu sivitas akademika yang berada di tataran paling tinggi, yang mana akan menjadi jembatan daripada, katanya sih gitu, daripada masyarakat ke tataran pemerintahan. Jadi kalau kita mentafsirkan mahasiswa itu adalah yang menjadikan kita sebagai orang yang bertanggung jawab lebih daripada orang biasa. Ekspektasi aku tuh bukan malah jadi mahasiswa, tapi bagaimana jadi masyarakat di Jakarta. Jadi kan aku emang dari kampung kan, tepatnya di kota kelahiran presiden pertama. Di mana? Soekarno lahir di Blitar. Nah, itulah aku juga besar di situ. Ekspektasi aku dulu tuh pengen banget, pokoknya nanti kalau habis lulus SMA pengen kerantau di Jakarta, karena pengen tahu bener gak sih Jakarta itu kayak gini. Nah, akhirnya aku keterima di Jakarta dan ini sesuai banget sama ekspektasi aku. Jujur, gue sebenarnya nggak terlalu berekspektasi yang macem-macem sih tentang jadi mahasiswa ya. Soalnya gue ngeliat teman gue yang mahasiswa tuh kayak pada stres gitu loh, sama tugas, sama dosen-dosen yang ribet. Jadi gue sedini mungkin antisipasi sih untuk hal-hal kayak gitu. Waktu kan kalau misalkan di rumah dulu tuh sering nonton FTV kan. Kalau ada mahasiswa tuh yang ngumpul sama geng-gengnya, terus kayak kuliah masa bodo amat. Maksudnya jamnya tuh nggak seruntut waktu SD, SMP, SMA. Dan kuliah tuh ternyata fleksibel itu, jadi bisa nyambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dulu saya pengen masuk kuliah tuh justru nyari pasar. Saya nih waktu SMA udah berdagang, dan saya pengen masuk kampus tuh, karena kan lingkungan kampus tuh luas ya. Saya tuh pengen jualan di kampus tuh. Dan saya sebenarnya kan pengen juga jadi motivator. Seorang motivator kalau lulusan SMA tuh nggak banget. Tapi kalau, ini dia motivator kita, Waro Sufi Al-Karim, Eskom. Kan lebih bagus kan dibanding ini dia lulusan SMA. Nggak ada yang mau denger kita gitu. Makanya saya pengen masuk kampus. Realitanya biasa aja. Jadi kayak nggak terlalu sibuk banget. Terus juga kalau begadang masih sewajarnya gitu. Nggak terlalu kayak ngerjain tugas sampai semalaman suntuk. Nggak. Semuanya ada porsinya. Kalau menurut gue lebih sedikit putar balik tentang perspektif gue bagaimana mengadakan ataupun melakukan sebuah perkuliahan. Karena yang terjadi pada saat ini di diri gue pribadi, seakan-akan kuliah itu harus menuntut kita untuk bisa mandiri dengan ilmu, kemudian harus bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat, yang pada akhirnya setiap mahasiswa, entah itu mahasiswa UIN Jakarta, entah itu mahasiswa se-Indonesia, harus bisa menjadikan dirinya sebagai kayak harapan baru untuk bangsa berikutnya gitu sih. Jadi kayak banyak sulit dan lika-liku kehidupannya lah. Sangat melebihi ekspektasi malahan. Jadi aku merasa beruntung banget karena aku dulu kayak, kok jadi aku ya? Ekspektasi kuliah pokoknya malah ngelebihi ekspektasi. Jadi nggak tahu kenapa ya, gue kan anaknya emang se-fleksibel itu ketika aku lagi kan. Nggak apa-apa pemirsa ya. Meskipun gue itu ngerantau di sini, nggak ada sanak keluarga dan sebagainya macamnya, gue merasa nyaman banget karena teman-teman gue itu ya keluarga gue. Jadi ekspektasi gue selama kuliah
yang gue rancangkan, gue orangnya planner banget tuh. Jadi sebelum merantau jauh tuh harus ngasih plan A sampai Z. Dan semuanya itu terchecklist tersendirinya gitu. Jadi gue seneng banget, bahkan malah melebihi ekspektasi gitu. Gue bingung ya sebenarnya tipikal mahasiswa tuh kayak apa aja. Tapi kalau gue mendefinisikan diri gue itu tipe mahasiswa yang kalau kelihatan di kampus itu kupu-kupu, tapi sebenarnya gue tuh aktifnya di luar. Kalau gue sebenarnya kupu-kupu, cuma gue punya nama sendiri nih. Kalau gue itu kubis-kubis. Bukan karena gue vegetarian ya, tapi kubis-kubis itu kuliah bisnis. Ini nih. Kalau dibilang ada ya mahasiswa kupu-kupu ya, gue kira gue mahasiswa termasuk gitu sih. Kalau di semester 1 sama 2 gitu. Tapi di semester 3 sama 4 ini gue coba mulai berinteraksi dengan ya teman-teman, mulai ikut aktif di organisasi, dan gue merasakan ada perbedaan baru sih sebenarnya. Ya misalnya kita itu jangan pinter-pinter sendiri lah istilahnya gitu kan. Kita juga harus bisa menyampaikan kepintaran kita ke orang-orang yang kita anggap perlu gitu. Goals yang gue inginkan sebenarnya hampir tercapai. Karena di setiap goals itu pasti ada perencanaan dan bakal ada titik kita kesuksesannya. Cuman untuk mencapai ataupun proses ke titik kesuksesan kita itu banyak lika-liku yang mungkin bakal menghambat program kita dan proses kita untuk sampai ke titik itu. Jadi kenapa gue bilang hampir, karena saat ini gue ngerasa gue belum seperfect apa yang gue ekspektasiin gitu. Jadi kayak gue perlu banyak belajar lagi dan perlu banyak mengasah diri gue sendiri. Aku orang yang nggak terlalu suka baca buku, tapi karena ini kupu-kupu jadi dipaksa kayak ke perpus kayak gitu. Jadi udah ada beberapa referensi buku yang udah aku baca, terus juga nilai lumayan juga, nggak terlalu mengecewakan. Jadi gue kan emang dari SMP sampai kuliah sekarang tuh ngerantau kan. Kalau gue ngerantau, gue tuh juga pengen ikut terlibat kegiatan yang ada di kota itu, baik dari pemerintah maupun dari komunitas-komunitas setempat. Nah, waktu aku SMA dulu itu nggak kesampaian untuk ikutan kegiatan pemerintah karena terhalang domisili. Nah, di sekarang ini di Tangerang Selatan, alhamdulillah gue bisa ikut beberapa kegiatan yang diadakan oleh pemerintah Kota Tangsel. Kayak yang kemarin aku udah berhasil untuk ngebuat rilis buku Anak Muda Ikon Kota. Dan ini sekarang juga berjalan untuk bentar lagi revisi dikit buku Kisah Serpong dan Ciputat. Jadi aku seneng banget kota ini menerima keberadaan gua yang sekontroversi ini di kampus. Kayaknya kalau ditanya paling berperan, kayaknya hampir semua orang ya, pasti orang tua lah gitu loh. Orang tua sih. Orang tua ya. Pertama sih orang tua ya, tapi kalau di sini teman-teman berperan juga mendukung. Kalau keluarga tuh pasti ya, tapi menurut aku 90% yang berperan itu adalah teman-teman di sekitar aku. Ya kayak karena semua segala sesuatu, nah juga anak rantau, punya siapa sih gitu loh. Kayak kesini nggak ada keluarga, di daerah sini nggak. Tapi dengan adanya teman-teman di sini, gue tuh merasa ada keluarga di setiap pelosok-pelosok kota ini gitu. Bahkan gue pun tidur tuh jarang di kosan, malah tidurnya tuh di rumah teman-teman. Kayak gitu, jadi teman-teman tuh pokoknya selalu menjadi orang yang terdepan, di depan gua, di belakang gua, di tengah gua, samping kanan, samping kiri, yang selalu mensupport dan mendukung gua hingga sampai sekarang. Pertama itu Pres Nabil. Saat ini dia menjabat sebagai CEO musikologi karena gue semester 1 udah dibentuk sama dirinya, sama dia. Jadi kayak hasil dari bentukan mungkin yang ada pada saat diri gue saat ini mungkin hasil dari tangan dinginnya dia gitu. Cuman nggak hanya dia yang gue panutin. Contoh ada Bang Irlan, karena menurut gue Irlan itu adalah salah satu mahasiswa yang di jurusan gue yang lebih pengen tingkat tahunnya tuh lebih kuat, dan ekspektasi dia tuh tentang dunia luar tuh seakan-akan apa ya, bisa mendewasakan dirinya untuk semua orang yang pengen dewasa. Jadi menurut gue panutan gue sih semuanya sebenarnya, cuman hanya beberapa orang yang gue sebutin ya mungkin terkhusus buat mereka berdua gitu sih. Indonesia mungkin saat ini bakal dipengaruhi dengan gerakan-gerakan kaum muda yang sudah dibuktikan oleh teman-teman kita ataupun para pendahulu kita di 1928. Itu ada Sumpah Pemuda dan Budi Utomo. Jadi
pada hari ini sebenarnya Indonesia membutuhkan orang-orang seperti itu, orang-orang revolusioner yang mungkin bisa memperbaharui stigma pemerintahan, stigma sosial, ekonomi yang saat ini sudah dijalankan oleh bangsa ini. Tapi bagaimana caranya setiap mahasiswa yang dibutuhkan saat ini adalah orang yang siap untuk menjadikan dirinya sebagai generasi emas di 2045. Detik ini, di zaman postmodernisme ini, Indonesia butuh orang-orang seperti itu, orang-orang yang lebih menaikkan ataupun bisa, kalau kata Pres Sultan, yang bakal ditempatkan di pos-pos kritis yang pada saat ini hilang. Nah, jadi untuk gua pribadi sih pesan ke teman-teman mahasiswa Indonesia, jangan pernah berhenti untuk membela sebuah kebenaran. Mahasiswa itu harus berada di pihak masyarakat, apapun itu ceritanya. Jadi balik lagi ke jawaban gue tentang definisi mahasiswa, itu pribadi yang berbuat atas apa yang dia yakini dan mampu menanggapi apa yang dia perbuatkan itu. Jadi buat teman-teman yang bakal masuk kuliah gitu, mulailah mencoba untuk bertanggung jawab atas hal-hal kecil di sekitar kita. Kalian harus punya tekad, juga punya mimpi kalian mau kuliah di mana, tapi kalian jangan sampai down kalau misalkan kalian nggak keterima. Soalnya jalan menuju Belanda itu banyak, nggak cuman kalian harus kuliah di sini. Cukup bersyukur dan semangat. Memang kita tuh semua punya target gitu kan, lu mau masuk univ ini, univ itu, univ ini, univ itu. Tapi kalau menurut gue kayak lu tuh harus punya strategi gitu untuk masuk PTN. Jangan hanya kayak, oh gue pengen ini ujian, ini akhirnya lu gagal gitu. Jadi lu harus punya strategi, oh gue pengen masuk UIN contohnya. Cara-caranya gimana, step-stepnya gimana. Dan hal lainnya yang harus kalian persiapin juga sebagai calon mahasiswa baru, kalau menurut gue sih, mungkin ngebuka pikiran kalian lagi. Karena dunia perkuliahan itu jauh lebih luas daripada gedung sekolah kalian yang dulu gitu loh. Kalian boleh punya cita-cita tinggi, misalkan kedokteran, universitas anak, universitas favorit, jurusan terfavorit. Gue mau ngasih tahu bahwa kuliah itu merupakan rezeki yang amat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang mengejar untuk pengen kesana kesini sampai titik penghabisan lah istilahnya, tetap nggak sampai. Kalau misalkan kalian diterima di tempat manapun itu, ambil terus jalanin. Keterima dimanapun, terima aja dan terus jalani, bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus aja ke apa yang lu suka. Kalau lu supel masuk komunikasi, suka ngitung-ngitungan, lu pilih tuh mau IPA dan lain-lain gitu. Adik-adik yang ingin mendapat gelar mahasiswa sebentar lagi, gimana caranya kalian bisa hidup ataupun bisa mengimplementasikan apa yang dapat di SMA ke dunia perkuliahan yang lebih ekstrim sebenarnya untuk dunia akademisinya. Karena kalau kita biasanya di SMA itu dicekokin, disuapin, dilayanin, tapi bagaimana caranya kalian membiasakan diri di perkuliahan dengan sifat mandiri? Kita tuh harus mempunyai hal yang fundamental gitu, yang mendasar. Gimana caranya kita setiap argumen kita keluarkan berasaskan sumber yang konkret, yang mana bakal melatih diri kita untuk lebih baik lagi sih. Jadi kayak buat teman-teman SMA, bebas kalian mau kuliah di mana aja, jangan pernah mikirkan kalau seandainya gue kuliah di UIN bakal jadi ustadz, gue kuliah di UI bakal jadi ini. Karena menurut gue pribadi, lu kuliah di Papua aja bakal bisa jadi orang sukses. Gimana caranya lu sendiri sih ngatur diri lu. Jadi kayak jangan pernah dengar kata orang, ya lalu UIN doang, lu Umpam doang misalnya gitu, atau enggak universitas lain yang lebih rendah daripada UIN gitu. Menurut gua kita dari sekarang tuh harus mencerdaskan ataupun bisa menghancurkan stigma itu. Bagaimana caranya dimanapun kita kuliah, dimanapun kita masuk di jurusan itu, bagaimana caranya kita tuh harus bisa membalancekan diri kita kepada sosial sih. Jadi kedepannya lu nentuin sendiri, bukan orang lain. Yang Karner, tempat kumpulnya Sobat Hit. DNK TV luar biasa.